Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Nabila Sabrina, kelas 12 MIPA 7 nomor urut 11, akan menjelaskan mengenai struktur DNA. Sebelum masuk ke dalam struktur DNA, perlu kita ketahui bahwa DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid. DNA juga biasa disebut dengan ADN yang merupakan singkatan dari asam deoksiribonukleat. DNA atau ADN ini memiliki fungsi sebagai informasi genetik dan pembentukan sintesis protein. Tetapi, meskipun DNA atau ADN ini berfungsi sebagai pembentukan sintesis protein, kadarnya tidak berubah atau tetap karena kadar DNA atau ADN ini tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Apabila DNA membentuk suatu susunan, maka susunan yang terdiri atas DNA tersebut akan disebut dengan gen. DNA memiliki struktur double helix, di mana pada gambar ini dapat dilihat bahwa DNA memiliki dua untaian yang saling berikatan. Apabila dilihat dengan lebih jelas, kurang lebih dapat digambarkan seperti ini. Pada gambar ini sudah saya beri keterangan angka 1, 2, dan 3. Angka 1 menunjukkan gugus fosfat. Angka 2 menunjukkan gula pentosa, di mana pada DNA gula ini disebut dengan gula deoksiribosa. Yang nomor 3 adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada purin. Purin dibagi menjadi dua. Yang pertama adenin atau yang biasa disingkat A, dan guanin yang biasa disingkat G. Basa nitrogen yang pirimidin dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada timin atau yang biasa disingkat T, dan sitosin atau citosin yang biasa disingkat S atau C. Gabungan antara gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen disebut dengan nukleotida. Jadi pada gambar ini ada 4 nukleotida ya. 1, 2, 3, 4. Gabungan antara nukleotida disebut dengan polinukleotida. Sedangkan selain nukleotida ada suatu sebutan nukleosida. Kalau nukleosida itu terdiri atas gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Jika dilihat di sini ada titik-titik yang menghubungkan antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen lain. Jadi titik-titik ini adalah ikatan hidrogen. Mengapa yang atas 2, mengapa yang bawah 3, itu tergantung pada basa nitrogen yang berikatan. Jadi apabila ikatannya 2 itu, berarti basa nitrogen yang berikatan adalah adenin atau yang biasa disingkat A dengan timin atau yang biasa disingkat T. Jadi ini A, ini T, atau ini A, ini T. Yang bawah kenapa 3? Karena basa nitrogen yang berikatan itu adalah guanin atau yang biasa disingkat dengan G dengan sitosin atau citosin yang biasa disingkat S atau C. Jadi ini G, ini S atau C, ini G, ini S atau C. Nah, ikatan basa nitrogen ini tidak bisa dibalik-balik. Jadi adenin tidak bisa berikatan dengan guanin. Timin tidak bisa berikatan dengan guanin. Adenin tidak bisa berikatan dengan sitosin atau citosin. Timin tidak bisa berikatan dengan citosin atau sitosin. Hal tersebut dikarenakan menurut aturan Chargaff itu persentase adenin dengan timin sama, sedangkan persentase guanin sama dengan persentase sitosin. Selain ikatan hidrogen, ada juga yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Nah, ikatan fosfodiester itu ikatan antara gugus fosfat suatu nukleotida dengan gula deoksiribosa nukleotida lain. Jadi ini adalah ikatan fosfodiester. Nah, karena dapat dilihat bahwa DNA tadi terdiri atas 2 untaian ya. Jadi ini dan untaian ini. Dari yang saya sudah jelaskan, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama,
DNA yang merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid, atau ADN yang merupakan singkatan dari asam deoksiribonukleat, memiliki fungsi sebagai informasi genetik dan pembentukan sintesis protein. Yang kedua, DNA atau ADN memiliki kadar yang tetap atau tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Yang ketiga, DNA memiliki struktur double helix. Yang keempat, DNA tersusun atas nukleotida, di mana nukleotida itu tersusun atas gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Yang kelima, basa nitrogen yang memiliki ikatan 2 adalah gabungan antara adenin dengan timin, sedangkan yang berikatan hidrogen 3 adalah gabungan guanin dengan sitosin atau citosin. Lalu pada gugus fosfat suatu nukleotida dengan gula deoksiribosa nukleotida lain diikat dengan ikatan fosfodiester. Sekian penjelasan mengenai materi struktur DNA atau ADN yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.